Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Puspitasari dari kelas Analisis Multivariat C, jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai uji T kuadrat Hotelling. Pokok bahasan yang akan saya bahas ada 3, yaitu mengenai uji T kuadrat Hotelling, studi kasusnya, dan penyelesaian dari studi kasus tersebut dengan menggunakan software RStudio. Untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai uji T kuadrat Hotelling. Untuk definisinya, uji T kuadrat Hotelling merupakan salah satu teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti. Uji T kuadrat Hotelling berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih. Dan nantinya akan dilakukan analisis pada variat-variat tersebut secara serentak. Selanjutnya, tentang asumsi dari uji T kuadrat Hotelling. Ada 2 asumsi. Yang pertama yaitu sampel berdistribusi normal. Dan yang kedua yaitu sampel memiliki kovarian data yang homogen. Untuk pengujian hipotesisnya, terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, pengujian hipotesis jika diketahui satu populasi. Dan yang kedua, pengujian hipotesis jika diketahui dua populasi. Untuk yang pengujian hipotesis jika diketahui satu populasi, hipotesis yang digunakan yaitu H0 vektor rata-rata sama dengan vektor 0 rata-rata, dan H1 sama dengan vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Untuk keputusan, jika N-P per N-1 dikalikan dengan PT kuadrat lebih dari F tabel dengan alfa dikalikan dengan DB P, N-P, maka keputusannya adalah tolak H0. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis jika diketahui dua populasi. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, dan H1 vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Untuk keputusan yang digunakan yaitu jika N-P per N-1 dikalikan dengan PT kuadrat lebih dari F tabel dengan alfa P N-P-1, maka keputusannya yaitu tolak H0. Selanjutnya akan diberikan contoh melalui studi kasus. Berikut terdapat percobaan. Yang percobaan pertama yaitu data berikut adalah data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas, dengan satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh sebagai berikut. Disajikan dalam tabel berikut. Anak laki-laki di dataran rendah di Asia yang berusia 2 tahun memiliki tinggi CC dan MUAC secara berturut-turut yaitu 90, 58, dan 16 cm. Ujilah hipotesis bahwa anak laki-laki di dataran tinggi mempunyai rata-rata tinggi badan, CC, dan MUAC yang sama dengan anak-anak di dataran rendah. Untuk percobaan kedua yaitu, data berikut adalah data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badannya, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dengan satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh disajikan sebagai berikut dalam tabel. Perintahnya yaitu, bandingkan percobaan 1 dan percobaan 2 dengan menggunakan uji T kuadrat Hotelling. Pada proses penyelesaiannya di sini menggunakan bantuan dari software RStudio. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka software RStudio. Selanjutnya kita akan mengisikan sintaks-sintaks berikut ke dalam lembar dari yang disajikan oleh RStudio. Maka setelah kita run akan menghasilkan output sebagai berikut. Disajikan dalam gambar berikut. Selanjutnya diperoleh hasil melalui uji normal multivariat atau uji Shapiro-Wilk. Dari output berikut diketahui W sama dengan 0,72319
dan p-value sama dengan 0,002646. Hipotesisnya yaitu untuk H0 data berdistribusi normal multivariat dan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal multivariat. Keputusannya untuk X dengan keterangan anak laki-laki dan Y dengan keterangan anak perempuan. Untuk X, p-value yaitu 0,002149 kurang dari alfa 0,05. Dan untuk Y, p-value 0,002646 kurang dari alfa 0,05. Maka keputusan yang diperoleh yaitu tolak H0. Dengan kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa matriks varian kovarian berdasarkan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas pada anak laki-laki dan perempuan berasal dari populasi yang tidak berdistribusi multivariat. Mohon maaf, tidak berdistribusi normal multivariat. Untuk selanjutnya, terdapat pula uji T kuadrat Hotelling dari dua sampel independen. Didapatkan output sebagai berikut, maka dapat ditentukan hipotesisnya. Untuk hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan tinggi badan, CC, dan MUAC secara signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk H1 terdapat perbedaan tinggi badan, CC, dan MUAC secara signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk keputusannya, p-value 0,2693 lebih dari alfa 0,05. Maka keputusannya yaitu gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tinggi, CC, dan MUAC secara signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.